Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ikhwan Aziz selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Adi Susanto sebagai moderator dan teman saya Rizky Arif Wicaksono sebagai pemakalah 1, dan yang ketiga Riyadus Solihin sebagai pemakalah 2. Untuk itu kepada pemakalah dipersilakan. A. Pengertian penilaian autentik. Istilah penilaian autentik tersusun dari 2 kata, yaitu penilaian dan autentik. Penilaian atau asesmen adalah suatu kegiatan untuk melakukan prosedur pengukuran melalui pengujian, pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian informasi secara langsung atau tidak langsung tentang peserta didik atau program. Penilaian merupakan suatu proses yang sistematik dalam pengumpulan data untuk perumusan keputusan terhadap efektivitas dan keberhasilan suatu program berdasarkan prosedur, operasi standar, dan prinsip-prinsip ilmiah secara tepat. Asesmen autentik merupakan suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Senada dengan pendapat tersebut, O'Malley dan Pierce mengatakan bahwa asesmen autentik adalah bentuk penilaian yang menunjukkan pembelajaran siswa yang berupa pencapaian, motivasi, dan sikap yang relevan dalam aktivitas kelas. Sedangkan menurut Newton Public School dalam Sofiana, asesmen autentik merupakan penilaian yang terhadap produk-produk dan kinerja yang berhubungan dengan pengalaman kehidupan nyata peserta didik. Penilaian autentik asesmen atau autentik merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas dan hasil aktivitas yang diperoleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Asesmen autentik mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, mensintesisi, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi yang mereka dapat, kemudian dapat mengubahnya menjadi pengetahuan baru. Dalam hal ini, guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama dalam tercapainya kompetensi dari tujuan pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran autentik, guru harus memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama, harus mengetahui cara menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain pembelajaran. Yang kedua, mengetahui cara membimbing peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dengan cara mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya yang memadai bagi peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuannya. Yang ketiga, menjadi pengasuh dalam proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan mensimulasikan pemahaman peserta didik. Yang keempat, menjadi kreatif tentang proses belajar peserta didik dan dapat diperluas dengan menimba pengetahuan dari dunia luar sekolah. Ketika guru sudah memiliki kriteria guru autentik, maka dalam proses asesmen autentik tidak akan ada ketimpangan dan proses asesmen autentik tersebut benar-benar menghasilkan penilaian yang asli. B. Perbandingan penilaian autentik dan non-autentik. Berdasarkan Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pada pasal 2 dijelaskan bahwa A. Penilaian presentasi belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian autentik dan non-autentik. B. Sebagaimana dimaksud penilaian autentik pada ayat 1, melambangkan pendekatan pokok dalam penilaian presentasi belajar oleh guru. C. Bentuk penilaian autentik seperti halnya yang berbunyi pada ayat 1, meliputi penilaian berdasarkan pengamatan, pekerjaan ke lapangan, portofolio, proyek, ciptaan, jurnal, kegiatan laboratorium, dan unjuk kegiatan, serta evaluasi pribadi.
D. Penilaian presentasi belajar oleh pendidik diterapkan dalam versi penilaian autentik dan non-autentik. E. Penilaian autentik sebagaimana yang berbunyi pada ayat 1 sebagai pendekatan pokok dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik. F. Bentuk penilaian autentik sebagaimana dimaksud dari ayat 1 meliputi penilaian berasas observasi, tugas ke lapangan, portofolio, proyek, ciptaan, jurnal, kegiatan laboratorium, dan unjuk kegiatan, juga evaluasi pribadi. G. Penilaian autentik sebagaimana yang berbunyi pada ayat 1 adalah pendekatan pokok dalam penilaian presentasi belajar oleh guru. H. Bentuk penilaian autentik yang mana berbunyi pada ayat 1 meliputi penilaian berdasarkan pengamatan, kegiatan ke lapangan, portofolio, proyek, produk, jurnal, kegiatan laboratorium, dan unjuk kegiatan serta penilaian pribadi. Selanjutnya yaitu C. Bentuk penilaian menurut jenisnya. Yang pertama yaitu ada penilaian kinerja. Penilaian autentik melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukannya dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur proyek atau tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Dengan menggunakan informasi ini, guru dapat memberikan umpan balik terhadap kinerja peserta didik baik dalam bentuk laporan naratif maupun laporan kelas. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penyelesaian dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan beberapa dimensi. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik, hasil tes atau bukan nilai, atau informasi lain yang relevan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dituntut oleh topik atau mata pelajaran tertentu. Yang keempat, penilaian tertulis. Meski konsepsi penilaian autentik muncul dari ketidakpuasan terhadap tes tertulis yang lazim dilaksanakan pada era sebelumnya, penilaian tertulis atas hasil pembelajaran tetap lazim dilakukan. Tes tertulis terdiri dari memilih atau mensuplai jawaban dan uraian memilih jawaban dan mensuplai jawaban. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, pilihan benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan akibat sebab akibat. Tes tertulis terbentuk uraian atau esai menurut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Pada tes tertulis terbentuk esai, peserta didik berkesempatan memberikan jawabannya sendiri yang berbeda dengan teman-temannya, namun tetap terbuka memperoleh nilai yang sama. Misalnya, peserta didik tertentu melihat fenomena kemiskinan dari sisi pandang kebiasaan malas bekerja, rendahnya keterampilan, atau kelangkaan sumber daya alam. D. Langkah-langkah asesmen autentik. Mulai mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam mengembangkan asesmen, yaitu penentuan standar, penentuan juga autentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan publik.
Berikut langkah-langkah yang perlu diperhatikan. 1. Identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah persyaratan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah penentuan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penelitian. 2. Penentuan tugas autentik. Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah menentukan tugas autentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dalam baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan peserta didik. 3. Pembuatan kriteria tugas autentik. Kriteria dalam penilaian autentik digunakan untuk mengevaluasi sebagai baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. Kemampuan peserta didik pada suatu tugas ditentukan dalam mencocokkan kinerja peserta didik terhadap seperangkat kriteria untuk menentukan sejauh mana kinerja peserta didik mematuhi kriteria untuk tugas tersebut. Kriteria seharusnya telah dirumuskan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kriteria juga sering disebut indikator dalam kurikulum berbasis kompetensi. 4. Pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capai kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kriteria biasanya terdiri atas kata-kata tertentu yang mencerminkan apa yang harus dicapai peserta didik. Demikianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan atau dicatat pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.